Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia buat kita semuanya. Teman-teman e-learning Smart Counseling Strategies for Millennial Generation. Kita ketemu hari ini untuk memasuki materi yang ketiga. Karena materi 1 dan 2 sudah kita bahas di hari pertama, dan kemarin kita sudah dapat materi yang luar biasa dari Pak Ifdil dari ONP. Teman-teman semuanya, saat ini saya akan mengajak teman-teman untuk membicarakan tentang konseling yang relevan dan proaktif untuk peserta didik di generasi milenial yang saat ini sedang kita hadapi. Teman-teman, kenapa kita harus memakai pendekatan proaktif bagi anak-anak didik kita yang menjadi generasi milenial? Saya ulang, kenapa kita harus melakukan pendekatan ini? Yang pertama, argumen pastinya adalah bahwa konseling untuk anak generasi milenial ini berbeda dengan konseling untuk orang dewasa maupun untuk anak. Saya ulang, keduanya ini berbeda. Di mana letak perbedaannya? Perbedaannya adalah pada interaksi konselingnya, perbedaannya adalah terletak pada proses konselingnya, dan perbedaannya adalah pada kecakapan dan strategi konselingnya. Di mana letak perbedaan-perbedaannya nanti kita akan bahas lebih detail, tapi kunci-kuncinya adalah 3 posisi ini yang membedakan antara konseling untuk generasi milenial dengan konseling untuk anak maupun orang dewasa. Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia, pendekatan proaktif kita pilih karena ada beberapa pertimbangan serius baik sisi praksis maupun teoritisnya. Yang pertama, kita pernah mengenal filsafat eksistensialisme yang kita pahami bersama bahwa seseorang itu memiliki kecenderungan untuk eksis, untuk menemukan posisi di mana dia itu dianggap mampu, dianggap eksis, dianggap ada. Anak-anak muda, anak-anak generasi sekarang ini menunjukkan bahwa eksistensinya pengen dianggap ada. Maka dalam hal ini penting bagi seorang konselor untuk memahami bahwa hal itu ada pada anak muda, dan dalam proses konselingnya jangan sampai kita itu mengabaikan bahwa mereka itu sedang merasa hebat. Kemudian yang kedua, pemikiran konstruktivis. Bapak Ibu yang saya hormati, semua kita menyadari bahwa konsep konstruktivisme itu adalah bahwa setiap remaja, bahwa setiap generasi milenial saat ini sedang dalam proses membuat konstruk dunia mereka. Mereka merasa identitas pribadinya, merasa sedang menjalani sebuah equilibrium yang serius, kemudian mereka menyusun kesemuanya itu. Nah, hal itu menjadikan mereka orang-orang yang selalu berpikir menyusun apa-apa yang ada di dalam benaknya itu menjadi sebuah susunan berpikir dan sebuah kesimpulan. Anak muda dalam perkembangannya selalu menyusun gagasan-gagasan konstruktif ini yang semuanya setelah tersusun, semuanya sudah tercapai akan menjadi dasar pemikiran, dasar pemaknaan dia pada segala sesuatu. Artinya dalam sebuah konseling nanti kita harus mengikuti benar alur berpikir anak muda, menghormati struktur berpikir anak-anak generasi milenial itu. Kemudian pertimbangan yang ketiga adalah interaksi konseling. Teman-teman semuanya, saya kira ini bukan hal yang aneh bahwa ternyata kita jangan sampai menjadikan sebuah konseling itu media untuk menasehati, karena hal ini akan menjadi bumerang bagi kita. Menjadikan ke dalam proses konseling itu adalah media menasehati, media menghakimi, itu akan menjadi bumerang, blunder bagi kita, karena anak generasi milenial itu mengharapkan hadirnya seorang konselor, hadirnya seorang guru BK dalam sesi konseling adalah seorang partner, seorang teman dekat, seorang sahabat. Ketika kita merasa top down, ketika kita merasa diri menjadi superior dan mendominasi, habislah konseling proaktif tidak akan terwujud. Dasar pemikiran yang keempat kenapa harus proaktif adalah kualitas pribadi seorang konselor itu sendiri. Bagaimana kita bisa menempatkan diri di depan para peserta didik generasi milenial itu
bagaimana kita menjalani sesi-sesi konseling itu, kita menempatkan diri sebagai orang yang mampu mendengarkan. Kita menjadi orang yang mempunyai kongruen Rogerian. Rogerian saya kira saya tidak perlu membahas tentang Rogerian seperti apa. Selalu kita perlu berpikiran positif sama anak remaja milenial konseli kita, menjalin hubungan menjadi ringan, menjadi enteng tanpa beban, merasa bukan orang lain. Ini kualitas hal-hal seperti ini, terbuka dan seterusnya, ini yang dibutuhkan oleh generasi milenial untuk menerima sebuah konseling. Konseling yang proaktif yang kita berikan pada anak-anak berdasarkan pada kita mengakui eksistensinya bahwa dia itu anak yang sudah dalam posisi mampu, meskipun sebenarnya dalam kenyataannya memang belum maksimal mampu, tapi kita harus mengakui anak itu mampu. Kemudian kita menghargai konstruksi berpikirnya, kita ikuti konstruksi berpikirnya. Kemudian kita ciptakan interaksi konseling yang seakan-akan kita itu, maaf bahasa kerennya itu, seusia seperti itu. Bahkan bila perlu kita seakan-akan senada berpikirnya, sampai kita dasari lagi bahwa konseling proaktifnya itu kita menunjukkan bahwa kita itu mampu menjadi orang yang pendengar hebat versi anak generasi milenial. 1, 2, 3, 4 ini, maka kita akan mampu menciptakan konseling yang proaktif, mendekati konseling seperti apa yang diharapkan anak muda. Teman-teman semuanya, nanti bagaimana proses konseling yang proaktif akan kita bahas di pertemuan atau video yang selanjutnya. Terima kasih, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.